Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas atau sharing tentang hal yang sangat penting, yaitu ini mengenai tanda-tanda ya kalau kamu ini cocok jadi pengusaha. Jadi 3 tanda alami ketika kamu cocok jadi seorang pengusaha. Oke, setelah yang satu ini. Oke guys, jadi untuk kita memulai sebuah usaha atau mungkin kita mau jadi seorang pengusaha, kita ini bertanya-tanya, Pak, apakah kira-kira saya ini cocok nggak jadi seorang pengusaha? Apakah kira-kira ini saya bisa memulai dengan baik ya menjadi seorang pengusaha? Atau mungkin saya ini memang cocoknya untuk bekerja di sebuah instansi atau perusahaan? Ini pertanyaan paling sering ditanyakan oleh netizen dan teman-teman semua. Jadi apakah saya cocok? Apakah saya ini bisa? Apakah saya mampu? Ya kan? Nah ini ternyata ada 3 tanda alami ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha dan Anda bisa lebih cepat untuk berhasil karena Anda punya 3 tanda-tanda ini. Yang pertama yaitu kamu nggak mau hidupmu seperti itu aja. Nah, jadi kamu pingin bukan pingin, tapi kamu lebih cenderung tidak puas terhadap hidupmu. Ya, Anda mungkin bersyukur, bukan berarti kita nggak mensyukuri hidup kita ya. Kita mensyukuri hidup kita, tapi Anda merasa Anda bisa lakukan yang lebih baik lagi. Anda bisa melakukan yang berbeda atau mungkin melakukan sesuatu yang lebih lagi. Nah, itu Anda nggak cepat puas. Jadi, ketika Anda berpikir atau punya satu perasaan atau satu pemikiran atau pandangan terhadap saya nggak mau hidup saya seperti ini, saya ingin hidup saya bisa lebih dari ini, ya kan? Saya ingin berusaha lebih, ya kan? Entah itu saya mengerjakan sesuatu yang lain atau apa, intinya saya nggak mau stagnan, saya nggak mau seperti ini aja. Tapi ada juga cenderung orang yang berpikir, ya sudah, hidup ini seperti ini aja, karena ya hidup ini perlu nggak usah terlalu muluk-muluk lah, hidup ini sudahlah, kita mengalir saja. Tapi ada orang yang berpikir, no, hidup nggak boleh mengalir saja, kita harus memplanning atau kita harus melakukan yang lebih daripada itu, atau mungkin kita harus keluar dari zona nyaman kita. Nah ini kata kunci yang penting. Ketika Anda punya pikiran bahwa saya nggak mau seperti ini, saya nggak mau gitu-gitu aja, tapi saya ingin lakukan yang lebih daripada ini, maka Anda sudah punya tanda alami ini, ya, dimana Anda berarti mampu atau bisa beradaptasi ketika Anda nanti mungkin menjadi seorang pengusaha, teman-teman. Karena seorang pengusaha kita tahu, mungkin hari ini kita punya omset sekian gitu ya, besoknya atau bulan depan udah nggak ada omset lagi, ya, atau mungkin turun atau cenderung merosot. Akhirnya bisa naik lagi, jadi nggak ada yang pasti. Nah, sedangkan ya ini kita harus tahu bahwa ketika kita tahu hidup kita ini ingin berubah atau mungkin kita ingin meninggalkan zona nyaman kita, otomatis kita berani untuk mengambil resiko. Nah itu kuncinya. Oke. Yang kedua teman-teman, tanda-tanda alami yang kedua yaitu kamu itu nggak cengeng atau punya mental yang kuat. Nah untuk seorang pengusaha pemula ya terutama, Anda harus punya mental yang kuat, mental baja. Dimana Anda boleh cengeng, ya kan? Ketika Anda menawarkan satu dagangan Anda kepada orang lain, Anda tolak orang, itu sudah jadi makanan sehari-hari Anda, sudah menjadi satu hal yang sudah sangat biasa untuk Anda. Jadi, ketika Anda punya mental yang kuat ini sebagai modal utama ketika Anda menjalankan suatu usaha atau suatu bisnis. Jangan sampai ketika kita baru memulai suatu usaha, kita berpikir semuanya sangat mudah, semuanya bisa terjual dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan sangat baik. No, saya kasih tahu di awal buat teman-teman di sini yang menjadi seorang pengusaha atau pingin jadi pengusaha. 1 tahun di awal, ya kan? 1 tahun sampai 2 tahun di awal itu adalah awal-awal perjuangan Anda. Itu adalah awal-awal mungkin berdarah-darahnya Anda, ya, berdarah-darahnya kita, susah payahnya kita membangun satu usaha atau bisnis. Karena apa? Karena ya, ini bukan sesuatu yang instan atau mungkin yang Anda berpikir bahwa satu usaha kalau dikerjakan pasti berhasil. No. Kalau pertanyaannya satu, kalau semua pengusaha bisa berhasil mengerjakan usahanya, maka semua orang jadi pengusaha. Sesimpel itu. Ya kan? Tetapi kenapa ada orang yang memang akhirnya memutuskan untuk mundur lagi jadi pengusaha atau mungkin mereka nggak berani untuk memulai lagi, ya kan? Karena memang tidak semudah itu. Memang ada harga yang harus dibayar. Nah, disinilah peran penting kalau kita punya mental yang kuat, kita nggak cengeng, kita mau mulai lagi, kita mau maju lagi, kita mau fight lagi. Nah, maka ini jadi modal yang utama untuk Anda bisa sukses jadi pengusaha. Tanda-tanda yang ketiga yaitu kamu suka dengan namanya perubahan dan tantangan. Nah, ini kalau mungkin
dalam hidup kita masih lurus-lurus saja ya kan, atau mungkin hidup kita masih berjalan dengan nyaman, tenang dan damai, ya jangan-jangan selama ini kita nggak berani untuk keluar dari zona nyaman, atau tidak suka tantangan, atau tidak suka dengan perubahan. Nah, sedangkan untuk menjadi seorang pengusaha kita harus bisa berjalan beriringan dengan namanya perubahan. Karena hari ini sama besok udah berbeda. Mungkin cara jualan hari ini ya kan dengan 2 hari lagi atau 3 hari lagi atau seminggu lagi udah sangat berbeda. Karena kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan atau mungkin ilmu teknologi dan lain-lain itu sangat berbeda. Jadi kita harus upgrade terus. Kita harus kita bicara tentang berimprovisasi. Kita harus belajar untuk bagaimana mengupgrade diri kita, menambah kapasitas diri kita, dan kita harus siap dengan perubahan. Ya kan? Dan kalau Anda berpikir, Pak, saya ini orangnya susah berubah, Pak. Ya. Intinya tidak ada perubahan ketika kita masih mau di zona nyaman. Ketika Anda berada di luar zona nyaman lah, itu segalanya sudah berubah. Anda merasa nggak enak, nggak nyaman, itu sangat wajar. Tetapi seorang pengusaha mampu untuk bisa menghadapi perubahan itu dan mau beradaptasi dengan ketidaknyamanan yang mereka dapatkan, ya. Dan suka tantangan kuncinya. Mereka akan terima tantangan yang baru, mereka punya target yang baru, mereka punya mimpi yang baru, mereka punya mimpi yang lebih besar lagi. Nah, ini kuncinya berani bermimpi juga. Ketika kita berani bermimpi, punya tantangan baru, kita terpacu, ya bukan berarti malah kita ini tambah loyo karena kita nggak capai, tapi kita tambah bersemangat, tambah penasaran. Kenapa kok saya belum bisa capai ini, belum bisa capai itu? Anda semakin penasaran dan Anda siap untuk punya tantangan baru dan siap untuk berubah. Oke, itu aja teman-teman sharing dari saya. Semoga ini bermanfaat dan mungkin bagi teman-teman di sini pengusaha pemula, Anda masih galau atau bingung gitu ya Pak ya, seperti apa Pak Vino, saya ini teorinya tuh udah banyak ngerti gitu ya, saya harus kayak gini, saya harus gini, tapi tidak semudah yang mungkin ketika saya praktekkan Pak ya kan. Nah, sekali lagi makanya kita harus punya mental baja tadi teman-teman, kita harus punya satu yang namanya perubahan, kita harus mampu untuk menghadapi perubahan dan kita harus setia dengan apa yang kita kerjakan. Oke, gitu aja sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.